Dulu, banyak orang yang berpikir bahwa menjadi YouTuber itu enak, bisa menghasilkan uang jutaan dari internet. Nah, seiring waktu, orang-orang jadi tahu bahwa menjadi YouTuber perlu perjuangan ekstra dan perlu metode-metode. Kita akan bahas tuntas hal apa saja yang bisa membuat kalian sukses dalam waktu kurang dari 1 tahun. Simak sampai tuntas video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Selamat datang di channel Durasi Nyaman. Durasi Nyaman, channel untuk YouTuber pemula. Bangkit semangat, sahabatku. Oke, dulu banyak orang yang memandang wow pada profesi YouTuber. Ya, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, banyak sekali orang-orang yang memimpikan dan punya pandangan bahwa menjadi YouTuber itu mudah. Asalkan upload video, mau upload, menemukan ide konten yang bagus, upload lagi, nggak perlu diapa-apain. Dan itu sudah menghasilkan cuan atau penghasilan dolar yang banyak. Bermunculanlah saat itu YouTuber-YouTuber yang mulai membuka kelas berbayar, ya. Fitur langganan dengan membayar mungkin 20.000 sebulan atau bahkan lebih, ya, untuk berlangganan kelas berbayar sebagai YouTuber. Itulah item yang ditawarkan agar para YouTuber yang gagal kembali kepada mereka dan pada akhirnya tetap gagal juga. Banyak yang seperti itu, ya. Walaupun sudah kursus sana sini, tetap gagal juga pada akhirnya. Nah, kemudian pada tahun 2020 sudah mulai diperbanyak riset-riset yang dilakukan oleh para YouTuber-YouTuber yang awalnya mengalami jatuh bangun dan akhirnya berpikir bahwa kelas-kelas berbayar itu hanya normatif, hanya memberikan hal-hal yang sifatnya menina-bobokkan. Kamu nggak usah aneh-aneh. Kamu hanya upload video, kasih judul bagus, kasih thumbnail bagus, kasih kata kunci, beres. Itulah yang selalu diajarkan, ya. Dan juga seolah-olah menyelamatkan para YouTuber pemula yang gagal tersebut. Padahal itu hanya mengulur waktu saja untuk menunggu para YouTuber tersebut mundur tanpa berita. Dengan sendirinya, satu persatu gagal, satu persatu banyak yang jatuh. Kalaupun ada yang sukses, itu pastinya menggunakan metode-metode yang berbeda dengan kelas-kelas YouTuber tersebut. Nah, soal metode yang berbeda ini kemudian mulai dipelajari oleh orang-orang yang memiliki pemikiran jenius. Kita bayangkan saja saat kita sekolah, kemudian kalau ada yang mengatakan, kamu sekolah nggak usah aneh-aneh, cukup berangkat ke sekolahan, kemudian dengarkan ibu guru, pulang lagi, kamu pasti pintar. Tapi dalam faktanya nggak seperti itu kan? Kita butuh pembelajaran tambahan. Bahkan, kalau kita mengingat sejarah Albert Einstein dan Thomas Alva Edison, mereka justru bermasalah dengan dunia sekolahnya karena terlalu pintar. Akhirnya dikatakan bahwa mereka murid-murid yang membantah kepada sistem sekolah yang saat itu dibuat. Tapi sejarah membuktikan Einstein maupun Thomas Alva Edison menjadi orang-orang yang brilian. Berkaca dari sana, sekarang pun di dunia YouTube, kalau kalian diberi sebuah informasi bahwa menjadi YouTube itu nggak perlu aneh-aneh, cukup kamu perbaiki thumbnail, cukup perbaiki judul, SEO, dan kemudian tinggal upload video, kamu akan sukses. Tunggu saja waktunya, kamu akan sukses. Cari ide konten yang selalu segar agar videomu bisa ditonton oleh masyarakat banyak. Tapi faktanya, banyak yang sudah melakukan seperti itu. Memperbaiki judul, sudah. Memperbaiki thumbnail, sudah. SEO, sudah. Bahkan tidak sedikit yang mendownload aplikasi untuk mencari kata kunci yang bagus. Ya, aplikasi membantu mencari kata kunci yang memiliki ranking bagus. Memperbaiki thumbnail sudah, SEO sudah, memperbaiki judul sudah, meningkatkan kualitas konten bahkan dengan peralatan yang mahal sudah banyak dilakukan oleh YouTuber pemula. Namun tetap banyak yang gagal. Kemudian ada sosok-sosok penyelamat yang membuka kelas berbayar, kursus berbayar dengan langganan, fitur gabung dan lain-lain yang intinya cuan, bayar, bayar dan bayar. Untuk kursus pun bayar. Nah, apa yang terjadi? YouTube menjadi bisnis cuan bagi mereka-mereka yang merasa pantas untuk membuka kelas-kelas berbayar. Tidak berhenti sampai di situ. Kelas berbayar ini selalu masif digaungkan. Kalau ingin sukses, gabunglah dengan kami-kami yang sudah sukses. Itu slogan mereka. Nah, untuk orang-orang yang berpikiran anti mainstream,
maka akan mencari cara lain. Bagaimana caranya agar tidak membayar, tapi bisa menemukan metode yang efektif untuk meningkatkan pengembangan channel YouTuber. Akhirnya pada tahun 2022 ditemukan beberapa teknik yang hasilnya sungguh jitu. Walaupun kelas-kelas berbayar itu dampaknya menjadi sepi, muridnya menjadi sepi, cuan berkurang, dan akhirnya mungkin hampir gulung tikar, tapi enggak ya, kayaknya modalnya kuat, kapitalnya kuat. Nah, di sini, di Indonesia sekarang, tengah terjadi dua jenis perkembangan dari metode YouTuber pemula. Yang pertama adalah metode dari kelas-kelas berbayar, yang tentunya mengandalkan SEO, mengandalkan judul, thumbnail bagus, dan selalu diberi hal-hal yang indah dan manis bahwa tenang saja, suatu ketika channelmu akan meledak. Dan jalur yang lainnya lagi mengajarkan tentang metode-metode, ini loh caranya untuk mengejar jam tayang agar kamu cepat monet secara mandiri. Oplos 131 gratis, nggak perlu bayar, cukup gunakan Gmail cadangan. Yang terpenting kamu tahu langkahnya dan kamu bisa mempraktekannya, nggak perlu kelas berbayar. Apa yang terjadi? Friksi, perpecahan dari dua pandangan dari tutorial seperti ini biasa, sekarang sudah menjadi pemandangan biasa. Di tahun 2023 ini banyak juga YouTuber yang mulai menggunakan metode-metode efektif tanpa harus masuk kelas berbayar atau kursus berbayar. Banyak masyarakat yang lebih memilih cara-cara alami pun bisa tanpa harus bayar sana sini, tanpa harus keluar modal. Alih-alih keluar modal langsung sukses. Yang terjadi ikut kelas bertahun-tahun juga tetap gagal juga. Nah, opsi yang terakhir kali ini adalah opsi bagaimana cara menggunakan metode-metode yang lebih cerdas dan smart, walaupun dikatakan sesat oleh orang-orang yang memiliki kelas-kelas berbayar. Oke, nggak apa-apa, itu cuma kata-kata. Yang jelas, untuk YouTuber pemula, tingkatkan kreativitas kalian, gunakan metode-metode yang memang membuat channel kalian berkembang secara nyata. Tidak lagi janji-janji bahwa kalau kamu ikut kelas berbayar, kamu akan sukses. Itu hanya janji semata ya. Kalaupun ada testimoni-testimoni ya biasanya teman-teman mereka sendiri juga. Ingat prinsip marketing, harus ada orang-orang yang seolah-olah sukses atau menyokong pendapat-pendapat mereka yang sudah sukses, seolah-olah memberi kesaksian ya. Berkat ini saya juga sukses. Itu untuk menarik minat agar para YouTuber pemula akhirnya masuk ke ruangan kelas berbayar ya. Daripada uang dihamburkan untuk kelas berbayar, saran dari saya adalah gunakan saja metode-metode yang sudah nyata terbukti, yang sudah dipakai oleh beberapa YouTuber besar seperti Belian Tutorial dan juga Insan Tutor. Mereka lahir belum ada 1 tahun, tapi channelnya sudah cukup menarik banyak peminat dan banyak ilmu yang diajarkan kepada YouTuber pemula. Apapun tema kalian, kalau mengalami channel sepi, maka cara yang paling masuk akal adalah lakukan dulu saling kunjung. Walaupun saling kunjung dengan sesama pemula ini sering dikatakan sebagai metode sesat. Ingat, saling kunjung bukanlah sub for sub atau sub for sub ya. Bukan sub for sub, bukan sub for sub. Tapi saling kunjung adalah upaya untuk menghidupkan traffic kalian agar secara alami nanti trafficnya bisa bangun, hidup, kemudian menarik rekomendasi atau memancing rekomendasi yang akhirnya menarik penonton alami kepada channel kalian. Memang butuh waktu ya, sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan. Hidupkan engagement di channel kalian dengan cara saling kunjung. Kalau untuk mengejar jam tayang cukup mudah, terapkan saja oplos video 131. Itu bukan cara sesat, karena oplos hanya dilakukan saat channel kalian masih sepi dan masih memulai karir di dunia YouTube. Nanti kalau sudah mendapatkan penonton alami, hentikan oplos ya, saling kunjungnya juga berkurang, dan silahkan fokus untuk upload konten-konten yang isinya bisa membuat penonton kalian betah. Kalau penonton kalian betah, maka subscriber alami dan views alami akan berdatangan. Otomatis video kalian akan ramai penonton dan banyak direkomendasikan. Cukup mudah sebenarnya untuk menjadi YouTuber sukses saat ini, tanpa harus masuk kelas-kelas berbayar. Ilmu gratis disebarkan oleh para mentor yang sudah melakukan penelitian selama 3 tahun, bagaimana cara mengembangkan sebuah channel yang sepi penonton menjadi ramai penonton. Salah satunya dengan cara saling kunjung dan juga gunakan teknik oplos video.
Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang sejauh ini menyimak channel Durasi Nyaman ini. Ada info penting untuk YouTuber pemula. YouTube akan menggaji para YouTuber yang sudah monetisasi di setiap tanggal 21 sampai tanggal 26 setiap bulannya. Jadi itu agenda bulanan. Kemudian YouTube juga akan memperbaiki perhitungan penghasilan dolar setiap tanggal 9, 10, 11, 12 itu setiap bulan. Jadi kalau teman-teman melihat studio atau estimasi dolar di tanggal 9, 10, 11 ada penurunan, itu adalah update untuk penghasilan atau pembaharuan penghasilan yang dihitung dari awal. Ya, jadi YouTube bukan tanggal 1 memulai penghitungannya, tapi tanggal 9, 10, 11. Nah, harus diingat ya, karena ini agar tidak menimbulkan kepanikan untuk sesama pemula. Harus dipahami kebiasaan YouTube memberikan laporan-laporan dan permulaan laporan-laporan penghitungan AdSense atau estimasi pendapatan. Jangan lupa untuk mengetahui apa itu upload video, silahkan buka link di kolom deskripsi ya. Di situ saya sertakan link bagaimana cara upload video yang benar. Gunakan Gmail cadangan. Oke sahabatku, YouTuber pemula pantang menyerah dan jaga persaudaraan sesama YouTuber pemula. Semangat buat kalian, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.